Kita udah ngomongin masalah Mary Ann Bevan, seorang ibu rumah tangga yang berjuang menjadi wanita paling jelek di dunia untuk menghidupi keluarganya. Tapi kali ini kita bakal ngebahas masalah Mary Mallon. Kalau Mary Ann Bevan berjuang untuk keluarga, maka Mary Mallon ini membawa virus untuk keluarga. Gimana ceritanya? Kita simak di pembahasan berikut ini. Lanjut. Orang-orang di dunia mengenalnya dengan sebutan Typhoid Mary. Nah, Typhoid Mary yang memiliki nama asli Mary Mallon ini lahir pada tanggal 23 September tahun 1869 di sebuah desa di Cookstown. Ya, kalau misalnya kita jelajah di Google Map, desa Cookstown ini adalah salah satu desa terpencil dan terkumuh. Gua pikir di luar negeri kagak ada yang namanya desa kumuh ya. Perjalanan Mary Mallon ini dimulai ketika 1883. Ya seperti biasa karena memang sudah bertumbuh menjadi sosok gadis yang remaja. Akhirnya dia berangkat tuh dari si Cookstown, desa terpencil dan terkumuh dari tempat dia berasal, menuju USA. Tepatnya di kota New York. Sekalian cari pengalaman asal gadis kampung yang pengen ke kota. Kebetulan si Mary Mallon ini memiliki skill memasak yang bener-bener dapat diandalkan. Jadi bisa lah ya kalau misalnya dia tuh numpang untuk cari pekerjaan menjadi juru masak dimanapun. Dan akhirnya dia berangkat dari Irlandia Utara menuju USA. Dengan mengandalkan keahlian dia memasak, dia pun melamar pekerjaan menjadi juru masak di rumah saudagar-saudagar kaya. Hingga di tahun 1900 dia mulai melamar di sebuah rumah saudagar kaya di Mamaroneck di kota New York dan bekerja di sana untuk memberikan servis dan layanan makanan setiap hari kepada saudagar kaya. Ya seperti kita tahu kalau misalnya masyarakat New York kan kaya-kaya memang ya. Setelah si Mary Mallon ini bekerja di salah satu rumah saudagar kaya di Mamaroneck ini ya kan beberapa minggu setelah dia melayani segala jenis makanan yang terdapat di keluarga ini, seluruh anggota keluarga masuk rumah sakit. Ya pada curiga juga ya kan, keluarga kaya raya terkena tifus. Ya bisa dibilang kalau misalnya penyakit tifus ini adalah penyakitnya orang-orang miskin kalau di Amerika. Jadi kayak impossible banget ya kan ya kalau misalnya sampai terjadi kepada keluarga-keluarga saudagar kaya, apalagi yang dimasakin sama si Mary Mallon ini. Setelah merasa nggak nyaman dengan keluarga di Mamaroneck ini, akhirnya di tahun 1901 si Mary Mallon ini pindah lagi ke majikan yang lain di Manhattan namanya. Dan kejadian sama juga terjadi pada keluarga ketika dia bekerja melayani makanan kepada saudagar kaya yang terdapat di keluarga ini. Mencret semua, demam tifus dan juga sampai masuk rumah sakit satu keluarga. Setelah dua keluarga yang terinfeksi akibat adanya tindakan memasak makanan dari si Mary Mallon ini yang nggak diketahui sama si pemilik rumah, akhirnya si Mary ini kembali lagi cari majikan baru dia. Ya karena memang skill memasak dia benar-benar pandai banget, gadis desa gitu ya. Akhirnya keluarga ketiga yang mempekerjakan si Mary Mallon ini ternyata seorang pengacara. Ternyata kejadian setelah si Mary Mallon ini memasak terhadap keluarga si saudagar kaya alias pengacara ini sama juga kejadian yang berulang kembali. 7 dari 8 anggota pengacara yang dimasaki sama si Mary ini sakit perut, mencret, demam, diare, tifus, masuk rumah sakit. Si pengacara ini pun kayak ngerasa ada yang aneh gitu. Kenapa setelah memakan masakannya si Mary masuk rumah sakit semua anggota keluarganya? Dan akhirnya di tahun 1906 si Mary ini bekerja lagi sama majikan keempatnya yang bernama Warren. Jadi Warren ini seorang banker kaya nih di New York sana, dan keluarga ini benar-benar terpandang nih di kepresidenan dari Amerika Serikat. Pada mulanya si Mary bekerja di keluarga Warren ini nggak ada apa-apa. Akan tetapi ketika si keluarga Warren ini berlibur ke sebuah pulau, lalu si Mary ini dibawa pula untuk juru masak lah ya kan ya, karena memang juru masaknya keluarga si Warren. Nah setelah dia memasak dan juga menyajikan makanan kepada tuan-tuannya, akhirnya seluruh anggota keluarga dari Warren ini masuk rumah sakit lagi. Nah ternyata setelah dicek dan kali cek, si Warren ini menaruh curiga terhadap makanan dan juga tempat dari penginapan di mana mereka itu berlibur. Si Warren ini akhirnya memanggil seorang insinyur kesehatan dan juga memeriksa setiap selokan. Parit-parit dicek semua apakah ada kesalahan atau mungkin dari mana sumber tifus, di mana kita tahu sumber tifus ini adalah masyarakat miskin, kok bisa menyangkit kepada orang kaya. Akhirnya sepandai-pandai tupai melompat tetap aja akan jatuh juga. Sebelumnya memang si Mary Mallon ini nggak pernah menceritakan kejadian yang menimpa keluarga-keluarga
keluarga yang dimasainya sebelum dia mendekati keluarga Warren ini. Karena memang si Warren ini merasa curiga sama si Mary, akhirnya si Mary ini dibawa ke laboratorium rumah sakit dan diceklah penyakitnya si Mary ini. Ternyata hasil laboratorium membuktikan kalau si Mary ini kagak ada yang namanya virus-virus tifus sama sekali. Tapi si insinyur kesehatan ini merasa curiga, dari mana juga ya virus-virus ini berasal? Apa mungkin ini ada carrier atau pembawa virus ini? Nah, akhirnya setelah dianalisa ada sebuah bukti total di mana ketika itu keluarga Warren memakan yang namanya es krim buah, di mana kita tahu kalau misalnya es krim buah ini kan nggak dimasak, jadi bakterinya membeku ditaruh di kulkas. Jadi ketika dimakan bakterinya itu hidup kembali dan menginfeksi dari setiap anggota keluarga Warren. Dari sinilah muncul pembuktian terhadap si Mary lah sebenarnya yang menyebarkan virus-virus dari tifus yang selama ini menyebabkan keluarga-keluarga di New York ini bermasalah. Ketika dianalisa lebih lanjut, ternyata ditanyalah pengakuan si Mary. Mary, kenapa kau tidak mengaku kalau misal keluarga-keluarga yang telah kau masai semua masuk rumah sakit dan ada juga yang udah meninggal dunia? Terus si Mary dengan bangganya membela diri ya kan ya. Ya siapa juga yang mau ngaku, takut ketangkep juga ya kan ya. Si Mary pun menjawab kepada insinyur kesehatan itu, ya aku nggak tahu sama sekali. Lagi pula hasil analisis labnya juga negatif, kagak ada yang namanya virus-virus tifus. Tapi ada kemungkinan juga kau ini sebagai pembawa. Jadi si bakterinya nggak akan berfungsi di tubuhmu, tapi kau tularkan sama orang lain melalui masakanmu. Setelah dianalisis lebih lanjut, ternyata si Mary ini benar sekali. Ternyata dia membawa yang namanya virus tifus kepada keluarga-keluarga dan termasuk di dalamnya keluarga Warren. Tepat setelah 1 tahun kejadian menimpa keluarga Warren yang masuk rumah sakit secara massal di tahun 1906, akhirnya di tahun 1907 Mahkamah Konstitusi dari New York menggugat dari si Mary Malone ini dan memutuskan untuk mengkarantina si Mary Malone di sebuah pulau terasing dan dibekalinya dengan berbagai pembekalan untuk dia bertahan hidup di sana dan 1 ekor anjing untuk menemani hidup dia di pulau tersebut. Sebagai manusia yang nggak mau mengakui apapun, ya tetap si Mary juga bakalan bela diri sendiri ya dong ya. Si Mary ini terus merepet kepada Mahkamah Konstitusi, kok bisa pula aku diasingkan seperti kayak orang penyakit kusta ya. Sedangkan hasil analisis laboratoriumnya nggak menunjukkan kalau misalnya aku tuh yang membawa virus-virus dari virus-virus tifus tadi. Nah, beberapa tahun setelah itu akhirnya si Mary ini mau menggugat kembali Mahkamah Konstitusi dan Institut Departemen Kesehatan New York kala itu. Tapi Mahkamah Konstitusi menolak, artinya si Mary Malone ini kok orang miskin, jadi mana bisa dia membayar pengacara dan juga Mahkamah Konstitusi untuk menaikkan dari gugatan dia. Setelah adanya pertimbangan-pertimbangan beberapa tahun setelah itu, akhirnya si Mary Malone ini dibebaskan dengan catatan kalau si Mary Malone ini kagak boleh lagi memasak kepada orang lain kecuali untuk dirinya sendiri. Nah, pertamanya si Mary Malone ini menyetujui apa yang udah ditetapkan sama Departemen Kesehatan dan juga Mahkamah Konstitusi Amerika Serikat. Akan tetapi di tahun 1915 muncul lagi permasalahan yang lebih gede dibandingkan sebelum-sebelumnya. Di tahun tersebut ternyata ada 25 pasien rumah sakit dan beberapa dokter serta beberapa orang perawat dan juga beberapa orang penjaga administrasi sebuah rumah sakit dinyatakan menderita tifus dan ada beberapa di antaranya itu meninggal dunia. Nggak tahu deh penyebabnya apa. Pada awalnya Departemen Kesehatan New York nggak pernah menaruh keyakinan dan kepercayaan kalau misalnya ini semua dalangnya adalah si Mary Malone kemarin. Yang menjadi agak sedikit nihil di sini adalah Departemen Kesehatan setelah melakukan perjanjian dengan si Mary Malone, mereka tuh kayak seakan melupakan si Mary Malone. Udahlah, kau pergi sana dengan perjanjian kau tidak akan memasak lagi untuk orang lain. Balik lagi ke kasus di tahun 1915, ternyata beberapa orang yang udah meninggal dunia dan beberapa penjaga pasien di rumah sakit ini udah terkena tifus. Turunlah dari Departemen Kesehatan New York dan mengecek dari dapur serta peralatan rumah sakit ini dan menemukan kejanggalannya sebagai berikut. Ternyata di balik itu semua, rumah sakit yang pasien-pasien dan juga perawatnya udah terkena tifus ini mempekerjakan seorang perempuan bernama Typhoid Mary. Jadi kagak ada yang curiga sama sekali sama yang namanya Mary. Kan yang namanya Mary juga banyak ya di New York, berapa ratusan Mary. Disinilah terdapat kejanggalan dan akhirnya si Mary Typhoid alias Mary Malone ini ditangkap karena telah memalsukan identitasnya dan melanggar perjanjian dengan Departemen Kesehatan USA untuk tidak
tidak memasak lagi kepada instansi besar, akan tetapi telah dia langgar. Jadi dari sini gue muncul spekulasi, ternyata si Mary ini benar-benar punya misi untuk menyebarkan virus. Jadi kayak memang udah sepaket sama si Mary, ada masakan yang dimasak, terus ada virus yang bakal ditularkan. Jadi bisa dikatakan kalau di tahun 1915 itu Departemen Kesehatan New York memang kagak beres-beresnya mengurusi si Mary satu ini memang. Nah, dari tahun 1915 akhirnya si Mary ini dikarantina kedua kalinya dan diasingkan ke pulau bersama dengan seekor anjing. Selama 23 tahun si Mary Typhoid alias Mary Malone ini dikarantina sampai dia meninggal dan ditemukan terbujur kaku bersama dengan anjingnya yang sudah kehilangan nyawa beberapa tahun setelah itu. Nah gengs, apa pelajaran yang bisa kalian dapat dari tokoh Mary Malone ini? Apakah ini manipulasi terkejam di dunia karena telah membunuh beberapa orang di dunia? Buat kalian yang malas membaca dan mau tahu tentang sejarah, disinilah tempatnya. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, comment, dan juga share-nya. See you di the next topic berikutnya.